Pernahkah Anda membayangkan bahwa dunia yang kita tinggali ini hanyalah sebuah ilusi yang rumit, layaknya sebuah mimpi yang terasa begitu nyata? Mari kita telah bersama sebuah gagasan yang menggelitik pikiran, yang dikenal sebagai teori simulasi. Bayangkan, di suatu masa depan yang jauh atau mungkin di dimensi lain yang tak terjangkau, terdapat peradaban yang jauh lebih maju dari kita. Dengan teknologi yang tak terbayangkan, mereka mampu menciptakan sebuah dunia virtual yang begitu sempurna, hingga tak dapat dibedakan dari kenyataan yang kita alami saat ini. Di dalam dunia simulasi inilah, kita, sebagai manusia, mungkin hanyalah karakter-karakter yang telah diprogram, menjalani kehidupan yang terasa begitu nyata. Namun sebenarnya berada di dalam sebuah program komputer yang sangat canggih. Analogi yang sering digunakan untuk menggambarkan teori ini adalah seperti bermain game video yang sangat imersif, sebuah versi yang jauh lebih kompleks dari The Sims. Kita adalah para karakter di dalamnya, berinteraksi dengan lingkungan yang terasa nyata, tanpa menyadari bahwa dunia ini hanyalah serangkaian kode komputer yang rumit. Ada dua kemungkinan utama dalam teori simulasi ini. Skenario pertama, membayangkan bahwa seluruh realitas yang kita persepsikan, mulai dari hukum fisika, hingga setiap individu dan objek di sekitar kita, adalah hasil dari simulasi komputer yang maha dahsyat. Skenario kedua sedikit berbeda, mengusulkan bahwa kita, sebagai manusia, adalah entitas nyata dari dunia dasar, namun dunia di sekitar kita, beserta sebagian atau seluruh isinya, adalah bagian dari simulasi. Bayangkan seperti film The Matrix, di mana pikiran kita terperangkap dalam dunia buatan, sementara tubuh fisik kita berada di tempat lain. Tentu saja, penting untuk membedakan antara simulasi yang kita kenal, seperti realitas virtual untuk hiburan atau pelatihan, dengan gagasan mendalam bahwa realitas fundamental kita sendiri mungkin hanyalah sebuah simulasi. Lantas, apa yang membuat para pemikir percaya akan kemungkinan ini? Salah satu argumen yang paling terkenal datang dari seorang filsuf bernama Nick Bostrom. Ia mengajukan sebuah trilema yang menyatakan bahwa salah satu dari tiga kemungkinan ini pasti benar. Pertama, peradaban manusia akan punah sebelum mencapai kemampuan untuk menciptakan simulasi secanggih ini. Kedua, peradaban yang maju tidak akan tertarik untuk membuat simulasi semacam itu. Atau ketiga, kemungkinan besar kita memang hidup di dalam simulasi. Bostrom berpendapat bahwa jika peradaban pasca manusia mampu dan termotivasi untuk membuat banyak simulasi leluhur, maka jumlah realitas simulasi akan jauh lebih banyak daripada realitas dasar. Sehingga secara statistik lebih mungkin bahwa kita berada di dalam salah satu simulasi tersebut. Selain itu, kemajuan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang komputasi, kecerdasan buatan, dan realitas virtual, seolah membuka mata kita terhadap kemungkinan ini. Bayangkan saja, dunia game video saat ini sudah begitu realistis. Jika kita bisa menciptakan dunia virtual yang semakin mendekati kenyataan, bukankah mungkin peradaban yang jauh lebih maju bisa melakukan hal yang sama, bahkan dalam skala yang tak terbayangkan? Beberapa pemikir juga menyoroti betapa sempurna dan teraturnya alam semesta kita, dengan konstanta-konstanta fisika yang seolah diatur dengan sangat presisi untuk memungkinkan adanya kehidupan. Presisi ini, menurut mereka, bisa jadi merupakan hasil dari pemrograman yang disengaja. Bahkan, ada yang melihat bahwa pada tingkat kuantum, alam semesta tampak memiliki resolusi tertentu, seperti piksel pada layar komputer. Dalam perjalanan pemikiran tentang teori simulasi ini, beberapa tokoh penting telah memberikan kontribusi yang signifikan. Selain Nick Bostrom, ada Jean Baudrillard, seorang filsuf yang jauh sebelum era digital telah membahas tentang konsep simulakra dan hiperrealitas, di mana batas antara realitas dan representasi menjadi kabur. Kemudian, ada tokoh-tokoh populer seperti Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson yang secara terbuka menyatakan ketertarikan mereka pada kemungkinan teori simulasi. David Chalmers, seorang filsuf, bahkan menggambarkan pemrogram simulasi ini sebagai entitas yang mungkin kita anggap sebagai dewa, atau bahkan hanya seorang remaja di alam semesta lain. Ray Kurzweil, seorang futuris, juga menyinggung potensi realitas virtual yang sepenuhnya imersif. Rizwan Firq, seorang ilmuwan komputer, mencoba menghubungkan teori ini dengan perkembangan game video. Tak ketinggalan,
Kita juga bisa melihat akar pemikiran ini jauh ke belakang, pada filosofi kuno seperti mimpi kupu-kupu dari Zhuangzi atau keraguan Descartes tentang keandalan indera kita. Tentu saja, teori simulasi ini tidak luput dari kritik dan sanggahan. Salah satu kritik utama adalah tentang biaya komputasi yang luar biasa besar untuk mensimulasikan alam semesta sekompleks alam semesta kita. Para kritikus berpendapat bahwa bahkan dengan teknologi masa depan, sumber daya yang dibutuhkan akan sangat besar, bahkan mungkin melebihi sumber daya alam semesta itu sendiri. Selain itu, teori ini juga dianggap kurang memiliki bukti empiris dan sulit untuk diuji secara ilmiah. Bagaimana kita bisa membuktikan atau menyangkal bahwa kita hidup dalam simulasi jika simulasi itu dirancang agar tidak terdeteksi? Beberapa kritikus bahkan menganggap teori ini lebih sebagai spekulasi filosofis daripada teori ilmiah yang solid. Ada juga keberatan filosofis yang menyoroti kemiripan teori ini dengan hipotesis skeptis kuno seperti iblis jahat Descartes. Beberapa berpendapat bahwa teori simulasi tidak menawarkan ide baru di luar pemikiran-pemikiran filosofis yang sudah ada. Selain itu, teori ini seringkali mengasumsikan bahwa kesadaran bisa muncul dari komputasi independensi substrat, yang masih menjadi perdebatan sengit. Lebih lanjut, ada argumen yang menyatakan bahwa alam semesta simulasi pasti akan kurang kompleks daripada sistem yang menjalankannya. Jadi, untuk mensimulasikan alam semesta kita, dibutuhkan alam semesta lain yang lebih kompleks, yang menurut para kritikus adalah penjelasan yang tidak perlu dan kurang hemat. Sebagai penutup, teori simulasi adalah sebuah gagasan yang menarik dan menantang tentang hakikat realitas. Meskipun didukung oleh argumen-argumen yang provokatif dan kemajuan teknologi, teori ini juga menghadapi banyak kritik. Tokoh-tokoh dari berbagai bidang telah berkontribusi dalam diskusinya, namun pertanyaan mendasar apakah kita hidup dalam simulasi atau realitas dasar masih belum terjawab. Teori ini tetap menjadi subjek perdebatan filosofis dan ilmiah yang berkelanjutan. Meskipun belum ada jawaban pasti, teori simulasi terus memicu rasa ingin tahu dan mendorong kita untuk mempertanyakan hakikat dari realitas yang kita alami. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jawaban yang sesungguhnya, atau mungkin kita akan terus hidup dalam ketidakpastian yang menarik ini. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.